Sesaat lagi kami akan berganti acara. More music, more variety. Non-stop hits. We simply play the best. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pendengar semuanya, selamat malam ya. Dan apa kabar Anda di malam Jumat yang mulia ini? Semoga kabar Anda selalu baik dan dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberkahi di malam Jumat yang mulia ini. Dan kita bertemu kembali di hari ini ya, hari Kamis tanggal 19 Desember 2024. Dan kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah dan nikmat kesehatan agar kita bisa berada di acara ini. Dan salawat serta salam teriring untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju jalan cahaya. Dan seperti biasa kita hadirkan kembali ya pendengar di Dialog Islami hari ini di episode yang keempat atau pertemuan keempat. Tentunya kita akan hadirkan tentunya tema-tema yang menarik ya pada malam hari ini. Dan sebelum kita bahas tema utama kita pada malam hari ini, kayak sapa dulu narasumber yang biasa mengisi acara kita pada malam Jumat biasanya. Dan narasumber kita seperti biasa adalah Mas Munafri Masran dari Tulpul. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Munafri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar di malam Jumat? Alhamdulillah sehat insyaallah Bang. Ya, Mudah-mudahan juga Bang Riko sebaliknya. ya alhamdulillah ya, insyaallah semuanya juga sehat ya. Jadi malam hari ini kita membahas tema tentang ulama adalah pewaris Nabi. Ya, jadi ini adalah tema yang penting karena juga berhubung ada beberapa hal yang terjadi belakangan ini yang ada hubungannya juga dengan ulama ya. Dan siapa sih yang layak bisa disebut sebagai ulama yang mewarisi Nabi Muhammad itu? Mungkin Mas Munafri bisa jelaskan di awal ini seperti apa sebenarnya ulama pewaris Nabi itu, kriterianya seperti apa dan bagaimana menjadi ulama yang benar-benar mewarisi Nabi mulai dari ilmu dan akhlak. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Jadi berbicara masalah ulama, warasatul anbiya. Ya. Ulama adalah pewaris para nabi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi kalau mau cari warisan dari para nabi itu jangan cari harta. Karena para nabi itu tidak memberikan harta untuk kita, untuk umat ini. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW, yang mana kita sebagai umatnya, beliau tidak memberikan kepada kita harta, tapi memberikan kepada kita yaitu ilmu. Makanya hanya orang-orang yang dikatakan orang yang berilmu lah yang dikatakan sebagai pewarisnya para nabi. Kenapa? Karena mereka itulah orang-orang yang akan diwarisi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu sebagaimana apa yang diberikan kepada para nabi dan para rasul.
Dan ulama juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah kriteria ulama seperti apa sebenarnya yang dianggap sebagai ulama. Jadi ulama itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan ulama khair, ada yang disebut dengan ulama su. Ulama khair yaitu ulama yang terbaik, yang betul-betul baik, dia membawa kebaikan bagi umat, yang menjadi nur atau cahaya bagi umat. Sedangkan ulama su, ulama yang membawa kegelapan kepada umat dan terkadang membawa umat kepada kegelapan. Ulama khair, ulama yang baik adalah ulama yang senantiasa memikirkan bagaimana supaya umat ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya umat ini bisa merasakan cahaya iman, cahaya Islam. Itu yang dimaksud dengan ulama. Ulama yang tidak hanya memikirkan tentang kepentingan dirinya sendiri, yang selalu berusaha untuk berkasih sayang juga kepada sesama manusia. Nah, itulah beberapa ciri dari ulama-ulama yang baik tersebut. Jadi selain mereka itu juga dikenal sebagai orang yang berilmu, salah satu ciri apa yang pernah Allah sampaikan, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Ya, oke, ya jaringannya ya. Ya, sepertinya jaringan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Ya, oke, selanjutnya. Jadi semakin tinggi seorang, semakin dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada ulama yang tidak takut kepada Allah, ya itu bukan dikategorikan sebagai ulama, namun dikategorikan sebagai ulama su yang dikhawatirkan akan membawa umat kepada kegelapan. Naam wallah. Seperti itu Ya. Iya, jadi seperti itu ya, Mas Munafir ya, tentang ulama-ulama yang memang ada dua kategori ya. Ternyata ada ulama yang benar-benar ulama, tapi ada ulama yang bisa bisa dibilang itu ulama tapi memanfaatkan situasi dan keadaan untuk mencari sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan seorang ulama, begitu ya. Nah, Tapi bagaimana seandainya ada seorang ulama misalnya yang menunjukkan katakanlah keberpihakan kepada sesuatu yang salah? Bukankah seorang ulama kan tidak boleh melakukan itu? Kalau dia memang pewaris Nabi yang benar, mestinya kan dia tidak berpihak kepada yang salah. Bagaimana menurut Mas Munafir sendiri? makanya seorang ulama dia harus memiliki yang namanya ketegasan di dalam menyampaikan kebenaran. Harus kita ingat ketika kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti kita sudah diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan itu kepada manusia, entah siapapun orangnya. Kalau kita memang ingin diakui sebagai pewaris para nabi, maka kita harus seperti nabi juga, harus seperti para rasul. Tentu kita ingat dengan kisah Nabi Musa alaihissalam ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah kepada Firaun. Bagaimana beliau berani menyampaikan kepada Firaun tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang kekuasaan Allah, bahwasanya di atas Firaun itu masih ada di atasnya lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa. Jadi seorang ulama itu dia harus berani untuk menyampaikan kebenaran kepada siapapun itu, baik itu kepada orang tua ataupun kepada orang tertinggi di antara kita. Harus kita beranikan diri, asalkan dengan cara yang lemah lembut, tentunya yang beradab. Kita harus sampaikan itu. Karena kalau kita tidak menyampaikan, atau malah sebaliknya kita menyembunyikan, bahkan kita berusaha untuk memanipulasi kebenaran, mengubah kebenaran dengan cara kita sendiri, maka ya na'udzubillah, dikhawatirkan kita akan seperti apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dijelaskan dalam Al-Qur'an. Orang yang dia tinggi ilmunya tapi ilmunya bukan menjawab dia untuk menjadi bertakwa, malah membuat dia terjerumus kepada hawa nafsu, seperti itu. Ya, jadi memang artinya penting sekali untuk
melihat ulama itu seperti apa ya, maksudnya ulama yang benar itu seperti apa. Dia tidak menunjukkan keberpihakan terhadap yang salah, karena ulama kan kalau dia benar-benar ulama kan berarti dia tidak berpihaknya ke sana, dia berpihak kepada yang benar. Sebagaimana Nabi Musa kepada Firaun, dia pas munafik. Iya seperti itu. Karena kan waktu waktu Nabi Musa berdakwah kepada Firaun kan sempat mengungkit jasanya kepada Nabi Musa waktu masih bayi. Bahwa kenapa kamu melawan saya? Padahal saya dulu yang menyelamatkan kamu dari sungai Nil sama istri saya. Tapi Nabi Musa sekali dia katakan bahwa Firaun salah, maka dia akan tetap mengatakan begitu. Karena memang tujuan Nabi Musa, Allah menyuruh untuk menyadarkan Firaun yang dia itu salah. Dan pertama kesalahan Firaun adalah dia mengaku seperti itu. Tapi bagaimana melihat ulama sekarang, Mas Munafik? Apakah menurut Mas Munafik sebagian ulama sekarang sudah takut bicara kebenaran sampai terjadi hal seperti itu? Iya, kalau mengamati secara keilmuan saya, artinya saya tidak memandang bahwa saya lebih berilmu daripada mereka. Cuma sekedar sebagian orang ulama itu cenderung terbawa kepada ego masing-masing. Saya perhatikan kebanyakan mempertahankan popularitas nama dan sebagainya, sehingga tidak terkadang saling mencela satu sama lain. Belum lagi ulama sebagian tidak takut untuk mencela siapapun, bahkan tidak jarang mencela orang-orang yang seharusnya itu di dalam Islam itu dinaungi. Ya, seperti contoh misalnya ada seorang ulama yang yang mencela tukang es gitu. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat terlarang. Kenapa? Karena tukang es itu mereka menjual es itu dengan Rezeki yang halal, yang haram. Jual es itu bukan yang haram, pekerjaan yang halal. Tidak sepantasnya kita sebagai seorang ulama menghina orang. Hatta itu dengan bercanda mungkin. Justru ulama itu lebih tahu mana yang bercanda yang justru akan menyengat orang, mana yang tidak. Nah, jadi disinilah sebenarnya keilmuan kita sebagai seorang ulama jadi uji sebenarnya. Apakah kita betul-betul semakin akal kita? Tapi kalau tidak, maka ya seperti itu yang saya katakan tadi. Jangan sampai Allah katakan kemudian mereka disesatkan setelah ilmu sampai kepadanya, artinya disesatkan di atas petunjuk. Nah itu yang kita dari. Betul sekali, menarik sekali ya kalau kita bahas ya. Yang sempat di sini Mas Munafir ini memang sempat viral belakangan waktu ini ya, tentang seorang yang katanya ulama lah saya bilang ya. Karena bagi saya pribadi belum bisa disebut sebagai ulama, karena ada hal-hal yang mesti diperhatikan juga dari dia dan caranya berdakwah dan opini-opininya menurut saya masih kurang pas dia bisa disebut sebagai ulama ya. Baiklah, nanti kita akan lanjutkan lagi tema ini. Kita akan jeda dulu dengan sebuah lagu dari Enisa Sabian berjudul Ilahi. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Islami Bombana Radio, streaming, musik dan informasi. Iya, pendengar semuanya, kembali lagi di Dialog Islami Bombana Radio Streaming ya. Tadi kita sudah dengarkan lagunya siapa tadi itu? Enisa Sabian ya, berjudul Ilahi ya. Lagu ini sebenarnya tahun 2023, tapi dia masih cukup populer juga ya, walaupun sudah 1 tahun berlalu itu. Dan kita kembali lagi di Dialog Islami dengan tema kita, ulama adalah pewaris Nabi. Mas Munafri ya, kan ada beberapa waktu lalu kejadian viral seorang yang katanya ustadz atau ulama atau apa saya nggak ngerti, itu menghina seorang pedagang begitu. Nah, menurut Anda sendiri bagaimana sih menyikapinya? Karena katanya dia seorang ulama dan juga pejabat publik lagi, menjabat suatu jabatan yang ya cukup strategis di pemerintahan. Nah itu gimana?
menanggapinya. Baik. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi sungguh telah aku sesatkan, kata Allah, mereka di atas petunjuk, di atas ilmu. Artinya apa? Kadangkala semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia bersombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita hindari. Seperti itulah yang terjadi sebagian. Ketika kita diberikan oleh ilmu, atau sebagian orang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya jadi seorang ulama, tidak jarang terjatuh kepada yang namanya su'ul adab. Nah, su'ul adab inilah yang sangat berbahaya. Makanya saat sekali kita itu mempelajari agama ini bukan hanya satu sisi saja, tapi juga mempelajari sisi lain. Mungkin ada orang yang fokus belajar tentang sholat, sehingga dia bidangnya di situ, bahas masalah sholat. Tapi sayangnya dia jarang membahas masalah akhlak. Jarang membahas masalah akhlak, bagaimana berakhlak baik kepada sama manusia, bagaimana berkasih sayang kepada sama makhluk. Akhirnya yang terjadi seperti apa yang kita saksikan, penghinaan kepada orang-orang yang seharusnya itu diberikan pencerahan agar mereka tabah menjalani hidup mereka. Ulama itu ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penerang bagi umat, terkhusus bagi orang-orang yang gelap, yang hidupnya itu menderita, yang tidak mampu. Tugas seorang ulama adalah memberikan pencerahan agar orang-orang yang diberikan ujian oleh Allah berupa kemiskinan itu tabah menjalani kehidupannya. Bukan malah sebaliknya, kita kadang mencela orang-orang yang tidak mampu, yang kerjaannya mungkin di bawah gitu, kelas bawah. Nah, ini adalah merupakan satu hal yang sangat menyedihkan sekali jika yang melakukannya adalah salah seorang ulama yang tentunya dikenal berilmu. Nah, apakah menurut Mas Munafri orang semacam itu bisa dikatakan tidak pantas menjadi ulama dengan perilaku seperti itu? Karena kan ulama mestinya mencerminkan perilaku dan akhlak-akhlak yang baik ya. Tapi kalau saya perhatikan memang orang ini agak kontroversial memang. Ya, dari beberapa cara-cara dakwanya yang menurut saya sih kontroversial. Apakah menurut Anda dia pantas dipanggil ulama atau memang harus ada yang dikoreksi dari dia dan cara-caranya gitu? Tentunya kalau berbicara masalah dia pantas dipanggil ulama atau tidak, ya pertama, ulama itu kan ada dua. Ada ulama yang memang ulama yang menjalankan kewajibannya dengan baik, yang disebut dengan ulama khair atau ulama-ulama yang terbaik. Ulama yang sehat pikirannya, yang akalnya sehat, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ulama yang dikenal dengan ulama su. Nah, ulama su ini yang harus kita katakan. Yang kita khawatirkan adalah jangan sampai kita termasuk salah satu dari ulama su. Kalau seperti itu, maka itulah nanti kejadiannya. Yang tadinya ulama seharusnya menjadi penerang bagi umat, malah dia mengarahkan umat kepada kegelapan. Nah, itu yang dikhawatirkan. Ya, ada juga yang menarik ya dari pembahasan kita ini. Saya pernah mendengarkan ungkapan bahwa ada yang mengatakan sebaik-baik umaro atau pemimpin adalah yang mendekati ulama. Seburuk-buruk ulama adalah yang mendekati penguasa. Itu bagaimana sebenarnya ulama dan penguasa itu harus seperti apa? Apakah ulama itu harus minta jabatan pada penguasa atau dia harus menyadarkan penguasa dari kesalahannya? Artinya jangan ada ulama yang mendukung kesalahan dari penguasa. Bagaimana Mas? Ulama boleh mendekati penguasa, tapi dengan syarat bahwa ulama mengajak pemimpin itu kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mengajak kepada dirinya. Apabila terjadi seperti yang kita lihat sebagian, bahkan ada orang yang menginginkan posisi tertinggi karena itu dia mendekati penguasa, maka itu adalah satu hal yang sangat dilarang dalam Islam. Apalagi yang melakukannya adalah seorang ulama. Nah, itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jika nanti muncul para duat, para dai-dai yang menyeru kepada kesesatan, yang mengajak kepada nar atau neraka, maka itu yang dikhawatirkan. Karena tugas seorang ulama itu dia harus berdakwah, menyampaikan kebenaran, mau kepada siapapun itu, kepada pemimpin, kepada umat, dan tentunya harusnya mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada dirinya. Dalam artian dia mendekati ulama agar bisa dapat kekuasaan, posisi. Itu adalah hal yang tentu sudah di luar batas bagi seorang ulama. Ya, seperti itu. Ya. Lalu mengenai yang tadi barusan dibahas ya,
Jadi masyarakat harus bagaimana dengan sikap ulama seperti itu yang melakukan penghinaan gitu. Karena kan dia terlanjur dikenal juga bahkan diangkat dalam satu jabatan publik walaupun kabarnya memang dia sudah mengundurkan diri sih. Dan masyarakat akhirnya kan ya bersikap seperti bagaimana yang kita tahu. Lalu masyarakat harus bagaimana untuk supaya punya sikap seperti apa kepada orang seperti ini? Seorang manusia, seorang umat yang ingin belajar agama tentu harus mencari ulama-ulama yang memang berkabar yang terbaik. Yang dikenal bukan hanya dari segi keilmuannya, tapi dikenal dari segi akhlaknya. Cara menyampaikan di media seperti apa, cara dia berdakwah, cara dia berceramah. Kalau penyampaiannya bagus, beradab, maka ulama seperti itu yang tentunya yang kita cari. Karena kita ini bukan hanya mau jadi orang yang berilmu, tapi kita betul-betul mau jadi orang yang baik, yang betul-betul berakhlak, yang berkasih sayang kepada sama makhluk. Bukan nantinya kita menjadi orang yang berilmu tapi kita sombong kepada orang. Seperti apa yang terjadi sebelumnya. Nah itu jadi untuk kita yang mau melihat ulama ini, yang kita ambil ulama mana yang kita pakai, carilah ulama yang memang betul-betul beradab, yang memang dikenal keilmuannya, demikian pula akhlaknya seperti itu. Nah, lalu kalau Anda pribadi memandang si orang ini bagaimana menurut Anda dari caranya berdakwah dan apa yang telah dia lakukan? Bagaimana pandangan Anda secara pribadi? Yang memang kalau saya mengamati, pelajari memang banyak hal-hal yang keliru dari segi penyampaian. Namun kembali lagi ya, sebagai seorang ulama kita itu harus muhasabah diri juga. Artinya jangan hanya sekedar kita menyampaikan bahwa ini salah, kesimpulan begini, ini tidak pantas begini, ini. Kita harus perhatikan apakah kita sudah betul-betul menjadi seorang ulama yang memang mengajak kepada kebaikan atau sebaliknya kita mengajak kepada keburukan. Kalau akhirnya kita menjadi ulama hanya supaya untuk bisa dikenal orang, dilihat orang, apalagi untuk mendapatkan kekuasaan, dan kekuasaan itu membuat kita bersombong kepada sesama manusia, bersombong kepada Allah, maka itu adalah satu hal yang sangat harus dikoreksi seperti itu. Karena saya perhatikan memang dia juga saya bilang tadi dia kontroversial juga. Saya juga perhatikan beberapa orang yang mengaku sebagai ulama tapi ya sikapnya seperti itu, mendukung kesalahan yang sebenarnya tidak perlu didukung ya. Tapi bagaimana tanggapan Anda ketika ada orang berpikir bahwa dakwah itu adalah mata pencaharian, bukan sebuah perjuangan? Iya, jadi berbicara tentang masalah dakwah, menjadikan dakwah sebagai mata pencarian, begini loh. Sebenarnya pada asalnya dakwah itu harus dihiasi dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berdakwah tujuannya supaya untuk bisa dijadikan profesi dan sebagainya. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, karunia itu harus kita syukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Sampaikan kepada umat. Tidak perlu memandang apakah umat ini bisa memberikan kita kebaikan atau tidak. Sampaikan kepada umat, tidak peduli apakah umat ini bisa memberikan kita imbalan atau tidak. Tapi yang kita harus tahu, berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita berdakwah itu lillahi taala. Adapun kalau kita misalnya dia berikan, maka itu adalah rezeki kita yang harus kita ambil. Gitu. Nah, seperti itu mungkin. Ya, karena kan ulama itu jangan dia ulama itu kan dia jangan minta apresiasi. Artinya dia tidak boleh minta apresiasi dari orang, dari masyarakat, tapi masyarakat sendirilah yang harus berinisiatif untuk menghormati dia. Artinya berarti ulama itu tidak boleh minta dihormati ya, karena itu penghormatan itu dikembalikan kepada masyarakat. Ada yang menarik Mas Munafri, mungkin sekitar beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu ada seorang ustazah, saya nggak perlu sebut namanya, terkenal di Indonesia ini, akhir-akhir ini juga sangat terkenal. Itu sempat menyudutkan anak salah seorang penyanyi dangdut, saya sebut saja Raja Dangdut. Jadi dia menyudutkan dia kenapa pakai narkoba sementara begini, intinya dia menyudutkan. Nah, bagaimana Anda menilai seorang pendakwah tapi begitu kalimat-kalimat yang keluar dari mulut seperti itu? Nggak boleh kita ceramah atau menyampaikan sesuatu itu tujuannya untuk menyindir orang lain, apalagi menyebut nama ya, sangat tidak boleh. Boleh kita memberikan semacam ini sindiran, tapi tidak boleh kita menyebut nama, karena ini media. Kita berdakwah di media, kita bukan untuk menjatuhkan orang lain, tapi mengangkat derajat orang lain untuk menjadi beriman kepada Allah, bukan malah merendahkan orang lain. Makanya
Saya sudah bilang sejak awal bahwasanya sebagian saudara-saudara kita yang terjun ke dunia dakwah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, terkadang keliru ketika menyampaikan. Ada yang menyampaikan dengan kekerasan, ada yang menyampaikan dengan sifatnya mencela orang. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat tidak dibenarkan tentunya. Oke. Karena kan memang tidak dibenarkan ya, apalagi kan orang yang sudah mengerti hukum. Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang-orang yang tahu sesuatu itu salah tapi tetap dilakukan? Kan hukumannya lebih keras. Sebagaimana di zaman seorang khalifah, saya lupa namanya, ada waktu itu orang-orang yang melakukan minum-minuman keras, lalu dikatakan khalifah mengatakan cambuk mereka, derat. Tapi di hadapan mereka ya khalifah ada yang berpuasa. Oh, kalau begitu yang berpuasa dulu yang dicambuk. Nah, karena apa? Karena yang berpuasa itu tahu hukumnya itu salah tapi dia tetap melakukan yang sebenarnya. Artinya Allah akan menghukum orang-orang yang tahu hukum tapi dia tidak melaksanakan. Apakah di dalam Islam sendiri ada tidak ulama-ulama yang modelnya seperti itu? Jadi dia tahu dalilnya itu salah tapi dia benarkan demi kepentingan. Maka itulah yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Bahwa di akhir zaman nanti itu dikhawatirkan akan ada doa atau para dai yang menyeru pada neraka, menyeru ke. Dia tahu bahwasanya itu salah, ini tidak benar, tapi kadang-kala memanipulasi dalil untuk dijadikan sebagai pembenaran dalam perbuatan ini. Makanya harus hati-hati kita di dalam mengambil ilmu. Hati-hati jangan sampai kita salah mengambil. Karena kalau kita mengambil ilmu dari orang-orang yang beradab, yang jauh dari akhlak yang baik, tentu akan menyebabkan kita terjatuh menjadi orang yang tidak berakhlak. Atau banyak sekarang orang-orang yang sudah mulai tidak berakhlak di media-media. Itu karena apa? Mereka rajin loh ikut pengajian, rajin mengikuti kajian-kajian, tapi itulah karena mereka mungkin salah mengambil ilmu atau mungkin dia berguru kepada orang-orang yang keras. Akhirnya seperti itulah kejadian. Maka harus. Jadi memang dengan kata lain memang betul-betul menjadi ulama itu tidak semudah yang orang bayangkan. Tidak asal katakanlah dia bisa ceramah baru bisa jadi ulama. Dia harus seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat Al-Ahzab ayat 21 kalau tidak salah. Beliau itu adalah uswatun hasanah, contoh dan tauladan. Nah, bagaimana ulama kita juga bisa jadi uswah hasanah seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu kan? Bukankah Rasul kita yang mulia ini selalu menjadi contoh ketika dia menyuruh umatnya melakukannya, maka dia juga ikut melakukan. Bahkan dia mengatakan ada satu kisah bahwa dia bilang ketika Fatimah putri Nabi Muhammad sendiri mencuri, jangan orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangan, karena dia ingin mengajarkan umatnya supaya berlaku adil gitu. Nah, bagaimana sebenarnya ulama itu Mas Munafri supaya dia bisa jadi uswah, supaya dia bisa jadi uswah hasanah seperti Rasulullah SAW? Makanya itu ketika saya menyampaikan tadi, saya mengatakan bahwa kita jangan hanya mempelajari ilmu agama itu dari sisi tapi juga kita mempelajari bagaimana kita berakhlak baik kepada manusia dan berusaha mengamalkannya dengan yang paling salah. Ya kita sudah banyak belajar agama tapi menjauhkan kita dari akhlak yang baik. Nah, itu ya yang berbahaya. Jadi kalau kita ingin menjadi ulama yang baik, maka kita harus mempelajari adab dan akhlak. Karena itu juga sangat penting ya, agar kita menjadi ulama yang betul-betul ulama yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Betul, ulama yang Allah ridhoi ya, seperti para ulama-ulama yang sudah pernah ada di Syekh Al-Bani, kemudian Syekh yang lain, dan ada Imam Al-Ghazali. Tapi bagaimana sekarang Anda kan melihat ya, di kalangan kita sekarang ini kan ulama saling mencaci maki, ada ulama mencaci maki zuriat Nabi. Nah, jadi bagaimana ini? Karena ini ulama tapi malah saling memaki satu dengan yang lain, antar ulama saling memaki. Nah, ini bagaimana persoalan seperti ini? Nah, ini juga sebenarnya itulah salah satu yang menunjukkan sebenarnya bahwasanya kita ini tidak terlalu dewasa di dalam menyikapi sesuatu. Kalau kita pun merasa di atas kebenaran, maka sampaikanlah kebenaran itu dengan belum. Kalau orang menerima atau tidak, maka tidak perlu kita memaksakan. Bahkan sampai membuat buku bahwa ini kesesatan si ini, kesesatan si itu adalah satu hal yang menurut saya, kita selama ini kan tidak pernah bermusuhan satu sama lain. Kita tahu bahwa para habaib
dengan para kiai itu dulu saling mencintai dan saling menghina. Kok kita melihat sekarang terjadi yang seperti bahkan di kalangan para habaib juga seringkali suka mencela, ya kan? Ya juga di kalangan para kiai juga seperti itu. Maka yang harus kita pikirkan ini adalah yang harus sekarang kita pikirkan bagaimana umat ini bisa kembali kepada akhlak yang baik. Karena sekarang kita krisis akhlak seperti itu. Betul sekali, kita krisis akhlak karena juga di atas kita juga orang-orangnya mulai tidak berakhlak dalam berkomentar. Ya. Ulama-ulama kita juga mengeluarkan ceramah-ceramah yang terlalu berbahaya, terlalu provokatif. Ada ulama-ulama yang saya anggap terlalu kentara dalam berpihaknya pada sesuatu yang salah, sesuatu yang sudah jelas salah tapi dia berpihak gitu ya. Oke pendengar semuanya, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi di segmen selanjutnya. Kita akan mendengarkan lagu dari ini ya, lagu dari Zifilia berjudul Pintu Tobat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Islami di Bombana Radio Streaming Musik dan Informasi. Baik pendengar, kita kembali lagi di Dialog Islami di Bombana Radio Streaming dan di Bombana Radio Streaming, sorry. Dan tadi kita sudah mendengarkan lagu dari Zifilia, judulnya Pintu Taubat. Lagu ini adalah lagu lama ya, tahun 2011 dinyanyikan oleh Zifilia, sempat jadi soundtrack sinetron juga di salah satu televisi di bulan Ramadan pada tahun 2011 itu. Lagunya cukup bagus, cuman sayangnya nasib penyanyinya yang tidak bagus karena jadi tahanan polisi kan, narkoba ya pendengar semuanya. Oke, jadi kita kembali lagi kepada tema kita, ulama adalah waris Nabi. Nah, bagaimana dengan ulama-ulama Mas Munafir yang bagaimana ya, yang seperti yang tadi misalnya menjadikan dakwah sebagai profesi, atau bangga sekali ketika dia misalnya menerima amplop dari seseorang lalu dibangga-banggakan dan lain sebagainya. Artinya dia begitu bangga, jadi dia betul-betul menjadikan dakwah ini bukan perjuangan tapi sebagai mata pencarian. Gimana? Iya. Makanya itu yang saya katakan, dakwah itu bagaimana kita bisa ikhlas niat. Artinya bagaimana kita mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajak umat itu kepada Allah, bukan mengajak kepada kepribadian kita. Jadi harus kita pikirkan, ketika kita berdakwah, tujuan kita menjadikan sebagai mata pencarian. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat tidak baik. Lalu bagaimana kalau ada orang yang menerima, ya terima gitu. Tapi jangan pernah memaksakan, apalagi sampai berpikir begini. Weh, saya dari ceramah di rumahnya saya tidak diberikan. Lain kali saya tidak datang lagi. Nah, itu sudah menunjukkan bahwasannya kurangnya ikhlasnya niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Sampai-sampai kan ada juga yang pernah dulu kabarnya ya waktu tahun 2013 ada sampai seorang pendakwah, tidak perlu sebutkan namanya, itu katanya lagi pasang tarif. Nah itu bagaimana itu seorang pendakwah pasang tarif, ini seperti penyanyi akhirnya. Nah itu sebenarnya makanya perlu sekali kita ini berpikir bahwasanya tujuan kita berdakwah itu untuk apa. Itu yang harus kita tanya kepada diri kita sebelum kita terjun ke dunia dakwah. Nah, jangan sampai tujuan kita untuk menerapkan nilai yang terbaik dari orang, maka dikhawatirkan kita akan menjadi ulama-ulama yang disebutkan dalam sebuah hadis di hari kiamat akan disiksa. Kenapa? Salah satu sebabnya karena mereka ingin dipanggil sebagai ulama. Nah, salah satu maknanya itu dia, di mana dia menjadikan Al-Quran sebagai mata pencarian, menjual dakwanya untuk bisa mendapatkan amplop dan sebagainya. Itu nauzubillah, itu adalah sesuatu yang sangat tidak baik. Nah, mungkin Mas Munafir bisa menerangkan sedikit tentang bagaimana sih cerita-cerita para ulama-ulama zaman dulu dalam
berjuang gitu kalau dibandingkan dengan zaman sekarang yang sedikit ulama yang melakukan hal itu. Karena ketika mereka melakukannya, mereka ada yang ditentang, ada yang ditangkap, ada yang dipenjara. Mungkin Mas Munafik bisa menerangkan sedikit beberapa kisah dari ulama-ulama yang penuh perjuangan pada masanya masing-masing. Tentunya kita melihat kepada ulama-ulama di mana mereka berdakwah sampai harus korban diri, bukan hanya korban diri tapi korban harta. Ada seorang ulama yang dia berjalan ke beberapa kilo atau kan beberapa hari perjalanan sampai akhirnya dia menyebabkan kencing darah. Kenapa? Karena saking ini kecapeannya. Untuk apa dia berjalan seperti itu? Untuk mencari hadis. Untuk mencari hadis yang sahih. Untuk apa? Untuk disampaikan kepada umat, untuk diamalkan. Nah, itu kita lihat bagaimana pengorbanan ulama ketika mereka dulu berdakwah dan belajar agama. Tidak seperti kita sekarang. Kita sekarang kalau belajar sudah dimudahkan, fasilitas online dan sebagainya. Akan tetapi berbeda sekali, kita sekarang malah ketika diberikan karunia oleh Allah kemudahan untuk belajar ilmu, kita tidak mau belajar ilmu kalau kita tidak mendapatkan semacam ijazah dari situ, untuk supaya dijadikan sebagai bukti supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini semua adalah merupakan hal yang patut untuk kita koreksi kepada diri kita masing-masing. Saya di sini tidak berbicara karena saya bersih dari itu semua, tidak. Tapi saya juga menyampaikan ini kepada diri saya sendiri agar marilah kita ini memperbaiki diri sebagai seorang dai, agar kita memperbaiki niat kita berdakwah. Nah, seperti itu. Jadi memang ya karena ulama itu kan memang harus punya peran dalam kehidupan masyarakat. Artinya seperti yang saya bilang tadi, pertama menjadi contoh yang baik, lalu kemudian jangan karena dia ulama lalu minta dihormati. Oh, saya ulama, dia sekalian hormati saya. Nggak bisa begitu. Itu nggak boleh. Saya ingat kalau bicara soal ulama, saya ingat dulu ada ya, namanya Syekh bin Bas. Itu luar biasa. Dia juga punya amalan yang luar biasa bagus sekali, bersedekah. Salah satu yang paling saya ingat ada kisah di mana Syekh bin Bas itu setiap hari di rumahnya itu dia selalu membuka pintu rumahnya. Dia selalu dia rancang satu tempat yang bagus, yang luas begitu, dengan meja-meja makan yang juga bagus dan makanan yang enak-enak. Setiap hari dia buka pintu rumahnya untuk orang-orang agar bisa makan di situ gratis tanpa bayar, dan fasilitasnya juga difasilitasi. Itu luar biasa gitu. Jadi dia mengajarkan pada pengikutnya atau jamaahnya semangat untuk berbagi. Tapi kenapa tidak ada ulama yang berperilaku seperti Syekh bin Bas? Kita kan tidak bicara sahabat Nabi, tidak bicara Nabi sendiri, tapi ulama yang generasinya sebenarnya masih dekat sebenarnya. Syekh bin Bas itu kan ya hidupnya nggak jauh-jauh amat dari generasi kita, masih abad-abad 20 gitu. Seperti itu. Iya, jawabannya ada dalam hadis. Jadi kan Rasulullah kan sudah mengingatkan bahwa nanti akan datang zaman itu di mana gelap bagaikan potongan-potongan malam. Orang itu bisa beriman paginya, sore dia kafir. Artinya apa? Dia kafir karena menjual keimanannya untuk mendapatkan dunia. Jadi apalagi ada hadis yang mengatakan bahwasanya suatu saat itu umat akan ditimpakan dalam hatinya tuahan. Artinya dia akan ditimpakan rasa takut untuk mati dan cinta kepada dunia. Nah, kalau itu yang terjadi maka tamatlah sudah. Artinya akan banyak orang-orang yang bermunculan yang sebenarnya bukan lagi mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengajak kepada kelompok tertentu, mengajak kepada pribadi tertentu dan sebagainya. Karena ini yang sangat bahaya sekali. Dan saya pikir kan memang bagaimana ulama itu betul-betul bisa menjadi contoh yang baik ya, apalagi dengan kasus yang kita bahas sebelumnya di segmen yang kedua tadi. Itu menurut saya juga tidak bisa dicontoh ya, karena juga pertama cara dia berdakwah mungkin harus dikoreksi. Misalnya dakwah di tempat-tempat yang tidak umum, karena ada pendapat dia yang mengatakan bahwa nggak apa-apa kamu masih begitu, yang penting sholatnya jalan. Nah, sementara di dalam Islam nggak bisa, karena maksiat dan sholat terus dipisahkan. Bagaimana Mas Munafik menanggapi kalau ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa bermaksiat tapi sholatnya masih jalan? Gimana Mas? Kita harus berusaha menjalankan Islam ini secara kaprah. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah, ya kan? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ya, kita harus betul-betul jalankan Islam ini secara kafah, secara keseluruhan, dan jangan mengikuti lantaran syaitan. Nah, seperti itu. Jadi kita harus meninggalkan maksiat sepenuhnya, menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bahwa kita kalau terjatuh lagi kita langsung bertobat dan tinggalkan lagi. Jangan pernah menetap kepada maksiat itu, karena
Yang dikhawatirkan adalah kita terkena suul khotimah. Banyak orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah, dia baik tapi di akhir hayatnya dia wafat dengan keburukan. Karena salah satu sebabnya itu dia. Karena dia suka beramal, suka lain itu istilahnya. Dia beramal tapi dia juga bermaksiat kepada Allah. Nah itu adalah satu hal yang tentunya sangat tidak baik sekali. Makanya saya mengingatkan kepada kaum muslim dan muslimat dan juga kepada diri saya pribadi, marilah kita perbaiki diri kita agar jauh dari sifat-sifat seperti itu. Iya, karena memang itu bukan sesuatu yang baik ya ketika kita tiru hal seperti itu. Dan bagaimana kita harus berhati-hati di zaman sekarang, karena banyak orang-orang atau sebagian orang lah ya mengaku sebagai ulama tapi tidak sesuai sebenarnya dengan contoh-contoh yang dia berikan, bahkan dengan pendapat-pendapat seperti tadi. Karena di dalam Islam itu ibadah silakan kerjakan semampunya, tapi maksiat mampu tidak mampu harus ditinggalkan. Itu rumusnya maksiat ya kan? Betul sekali. Kayaknya ibadah silakan, kalau kita sholat itu tidak mampu berdiri, kita bisa duduk misal karena ada keringanan. Tapi maksiat tidak ada keringanan gitu. Jadi jangan sampai pendengar semuanya ketika mendengar ceramah si orang itu, pendengar meyakini oh maksiat sama dengan sholat bisa diringankan. Gak bisa. Maksiat itu dia harus kita tinggalkan, mampu tidak mampu harus ditinggalkan. Misalnya ada orang bilang bahwa oh saya belum mampu meninggalkan minuman keras. Nggak bisa. Kalau Anda matinya dalam keadaan minum minuman keras, mati kafir karena menelan barang haram gitu kan. Jadi memang kita harus ingat bahwa sholat dan maksiat harus dipisahkan. Sholat dia jalan, maksiat dia tinggalkan. Kalau maksiat masih dia kerjakan, sholatnya jalan, nah maka tidak seimbang. Meskipun sholatnya sah, tapi tetap akan dihitung nanti pada akhirnya. Oh dia ada maksiat, ada apa segala macam. Jadi maksiat nggak boleh dianggap ringan. Makanya itulah gunanya ulama menjelaskan bagaimana supaya umat ini semakin lurus, bukan semakin bengkok. Mungkin Mas Munafri, kita sudah di akhir acara mungkin ya. Kita mungkin kesimpulan di malam hari ini sebagai tema kita, ulama adalah pewaris Nabi. Silakan. Saya di sini hanya menghimbau dan mengingatkan kepada teman-teman dai dan teman-teman yang diberikan oleh Allah peluang untuk berdakwah, dan juga kepada diri saya pribadi yang masih banyak kekurangan dalam berdakwah, agar marilah kita berusaha bagaimana berdakwah itu mengajak kepada hak, mengajak kepada yang benar, dan tentunya meninggalkan yang batil, melarang orang dari yang mungkar, supaya kita termasuk orang-orang yang dikategorikan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalian adalah sebaik-baik generasi untuk yang lain, sebaik-baik generasi yang dilahirkan. Kenapa? Kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang seperti itu. Jauhi keserakahan, jauhi niat-niat yang tidak baik, agar kita menjadi ulama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah. Semoga bangsa kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan negeri kita menjadi negeri yang makmur, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk Mas Munafri ya, sudah memberikan pembahasan tema pada malam hari ini, yaitu ulama adalah pewaris Nabi. Masih juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan kita di malam hari ini, insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya dan dengan tema-tema yang menarik. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.